Pernah nggak kamu ngerasain momen aneh ini? Gaji baru masuk, tapi entah kenapa, rasanya kayak uang cuma numpang lewat sebentar, terus kabur begitu saja. Kadang kamu cuma bisa duduk, lihat saldo, terus berpikir, serius, segini doang. Padahal kerjaannya udah bikin kepala panas setiap hari. Dan yang lebih bikin nyesek itu, perasaan takut buat mikirin masa depan. Takut karena setiap bulan rasanya cuma bisa bertahan, bukan berkembang. Kalau kamu lagi denger ini, sambil merasa, ini tuh gue banget, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak orang ngalamin hal yang sama, cuma jarang yang mau jujur. Tapi coba bayangin, sebentar, bagaimana kalau kamu bisa keluar dari lingkaran itu? Bagaimana kalau hubungan kamu dengan uang bisa jauh lebih sehat, lebih tenang, lebih terkendali? Hari ini, saya mau ngajak kamu ngobrol pelan-pelan. Bukan ceramah, bukan teori berat. Cuma obrolan jujur dari manusia ke manusia, karena kita semua berhak punya hidup yang gak selalu enggos-enggosan soal uang. Hidup di kota besar itu aneh, bukan cuma soal gedung tinggi dan jalanan padat, tapi jebakan kecil yang kelihatannya nggak bahaya. Lewat coffee shop sebentar, nongkrong bentar lah. Check out barang lucu di marketplace. Ah, murah. Besok aja nyeselnya. Padahal justru hal-hal kecil kayak gitu yang paling bahaya. Bukan pengeluaran besar yang pelen-pelen menguras dompet, tapi pengeluaran kecil berulang tanpa sadar. Kayak pasir yang masuk ke sepatu nggak kelihatan, tapi bikin kamu capek setengah mati. Makanya langkah pertama itu, kesadaran diri. Bisa bedain keinginan dan kebutuhan. Bisa nahan diri, meskipun lagi pingin, bukan untuk nyiksa diri, tapi buat nyelamatin masa depan kamu. Saya pernah ada di fase yang sama, kerja keras tiap hari, tapi di akhir bulan, kosong. Sampai akhirnya saya sadar satu hal. Masalahnya bukan kurang uang, masalahnya cara ngatur uangnya yang salah. Waktu saya mulai bikin sistem finansial yang lebih disiplin, pelan-pelan hidup berubah. Bukan langsung kaya, bukan tiba-tiba saldo meledak, tapi saya nggak lagi panik. Kalau ada hal mendadak, saya nggak lagi menunda mimpi karena takut kehabisan uang. Saya mulai ngatur hidup saya, bukan hidup yang ngatur saya. Setiap kali kamu gajian, jangan tunggu mood mengatur. Langsung bagi uang ke kategori kebutuhan dasar, dana darurat, tabungan, hiburan, dan cadangan fleksibel. Tujuannya simpel. Biar kamu tetap bisa senong-senong tanpa nyiksa masa depan sendiri. Kalau suatu saat pengeluaran meledak, kamu tahu bagian mana yang boleh dipakai, dan bagian mana yang harus tetap dilindungi. Itu bikin mental kamu jauh lebih tenang. Salah satu kebiasaan paling sederhana, tapi powerful, mencatat pengeluaran harian. Iya, kedengerannya receh, tapi efeknya gede. Kamu jadi tahu ternyata uang kamu paling banyak bocor di mana. Kopi, jajan, online shop. Begitu kamu sadar, polanya kamu bisa ubah. Dan itu titik awal perubahan besar. Kita hidup di tempat yang penuh kejutan. Motor mogok, sakit tiba-tiba, banjir, urgensi keluarga. Kalau kamu nggak punya dana darurat, hidup terasa kayak berdiri di pinggir jurang. Tapi kalau punya, mental kamu jauh lebih stabil. Dan itu salah satu hadiah terbaik yang bisa kamu kasih ke diri sendiri. Hidup tanpa tujuan, itu kayak naik kereta tanpa tahu stasiun akhir. Kamu bergerak, tapi nggak tahu mau kemana. Tujuan finansial nggak harus besar. Beli HP baru, upgrade motor, traveling, atau bahkan beli rumah. Yang penting, kamu punya arah. Karena uang tanpa tujuan akan hilang tanpa jejak. Tapi uang yang punya tujuan akan mencari jalannya sendiri. Lalu, ada yang namanya FOMO finansial. Teman nongkrong, kamu ikut. Teman belanja branded,
Kamu ikut teman staycation, kamu ikut, padahal kamu nggak perlu ikut semua gaya hidup orang lain. Ketenangan hidup itu nggak selalu datang dari terlihat, wah, kadang datang dari pilihan hidup yang pelan, rapi, stabil, dan nggak berisik. Kamu capek, kamu berhak bahagia, betul. Tapi self-reward yang nggak ada batasnya bisa berubah jadi racun. Belajar bedain. Apakah kamu membeli sesuatu karena kamu pantas, atau karena kamu lari dari stres? Percaya deh, bedanya besar. Perubahan itu nggak instan, tapi selalu terjadi. Financial improvement itu kayak olahraga. Nggak ada hasil seminggu, tapi kalau kamu konsisten, suatu hari kamu bakal kaget. Pengeluaran kamu semakin terkontrol. Tabungan naik, pikiran lebih tenang, dan hidup kamu akhirnya punya napas. Sering banget kita bohong ke diri sendiri. Ah, cuma segini, nanti diganti bulan depan. Padahal kebohongan kecil kayak begitu justru jadi jebakan besar. Belajar jujur itu langkah pertama untuk berubah. Dan tolong, jangan jadikan emosi sebagai alasan belanja. Lagi stres, belanja. Lagi sedih, belanja. Lagi bosen, belanja. Padahal, yang kamu butuh bukan barang. Yang kamu butuh itu ketenangan. Coba ganti dengan hal yang lebih sehat. Ngobrol, tidur, olahraga, atau sekadar diam sebentar. Lingkungan kamu juga menentukan arah dompet kamu. Kalau kamu dikelilingi orang yang boros, kamu akan kebawa boros. Kalau kamu dikelilingi orang yang mikir masa depan, kamu akan ikutan mikir masa depan. Kamu berhak pilih circle yang bikin kamu tumbuh, bukan tenggelam. Ingat, hidup sederhana itu bukan aib. Kamu nggak perlu terlihat kaya. Yang penting, kamu punya fondasi kuat. Kadang hal paling berharga justru yang nggak perlu dipamerin. Coba deh, mulai microsaving. Ini rahasia. Diam-diam, tapi efektif. Setiap kali kamu dapat cashback, uang kembalian, atau uang kecil yang gak kerasa, masukkan ke tabungan. Tanpa sadar, itu bisa jadi jumlah besar. Dan kalau kamu harus bilang, maaf, lagi ngirit, jangan malu. Ngirit itu tanda kamu punya rencana. Orang yang matang finansial bakal menghargai itu. Yang ngejek biasanya cuma takut ngadepin realita mereka sendiri. Uang itu netral. Kamu yang nentuin arahnya. Kalau kamu lihat uang sebagai beban, kamu akan terus stres. Kalau kamu lihat uang sebagai alat, kamu akan lebih tenang menggunakannya. Dan naik penghasilan itu bukan solusi utama. Tanpa kontrol pengeluaran, penghasilan setinggi apapun bisa hilang. Standar hidup jangan naik lebih cepat daripada kemampuan kamu. Soal pinjam-meminjam, kalau ada teman minjem uang, ingat, jangan pakai dana darurat. Jangan pakai tabungan penting. Bantu kalau kamu mampu. Kalau enggak, jujur aja, menjaga stabilitas kamu bukan egois. Itu tanggung jawab. Apresiasi setiap proses kecil. Berhasil nahan beli barang gak penting, catat. Bangga, rayakan dengan cara yang gak bikin dompet bocor. Progres kecil itu penting. Karena itu, financial boundary itu wajib. Kalau ada orang ngajak kamu aktivitas yang gak sesuai kemampuan kamu, belajarlah bilang gak dulu. Hidup kamu bukan kompetisi gaya hidup. Banyak orang boros karena pikir hidup cuma sekali. Padahal, masa tua itu nyata. Lebih baik kamu nyiapin dari sekarang, daripada panik nanti. Coba deh, sesekali detox konsumtif. Mute notifikasi promo, stop buka marketplace seminggu. Kamu akan kaget betapa banyak keputusan belanja kamu sebenarnya cuma hasil dari ketrigger, bukan kebutuhan nyata. Teruslah belajar pelan-pelan. Inflasi itu apa? Aset itu apa? Risiko itu bagaimana? Semakin kamu ngerti, semakin kuat kamu berdiri. Kalau tiba-tiba ada sisa uang,
Itu bukan uang bonus, itu modal masa depan. Simpan sebagian, invest sedikit, sisakan sedikit untuk hiburan tipis. Coba visualisasikan tujuanmu. Mau apartemen kecil, mau bisnis, mau tabungan stabil. Tulis, tempel, lihat setiap hari. Motivasi kamu akan naik tanpa disuruh. Ingat, konsistensi itu kunci terbesar. Nggak penting seberapa lambat kamu bergerak, yang penting kamu nggak berhenti. Karena ada satu hal yang pasti, sisi hidup yang kamu disiplinkan hari ini akan menyelamatkan kamu di masa depan. Pelan-pelan kamu akan sadar, uang bukan lagi musuh, bukan lagi sumber stres, tapi alat kecil yang bisa bikin hidup kamu lebih tenang, lebih ringan, dan lebih kamu kendalikan. Dan itu adalah hadiah paling berharga yang bisa kamu kasih ke diri kamu sendiri. Terima kasih sudah menyimak. Semoga obrolan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa.